Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Depi Piana, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa siswa hanyalah sebuah kertas kosong yang putih. Selain itu, saya juga melakukan proses pembelajaran dengan sistem transfer materi, sehingga saya melakukan evaluasi sebagai hasil ketuntasan siswa. Selanjutnya, saya hanya beranggapan bahwa siswa adalah objek pembelajaran dan seluruh pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher center. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa keberhasilan siswa berdasarkan nilai KKM-nya. Jadi, saya akan merasa sangat gagal apabila nilai siswa tidak sesuai dengan nilai KKM-nya. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya terhadap siswa dan pola pembelajaran pun berubah. Saya akhirnya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berkesinambungan, di mana pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia yang terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Selain itu, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun secara batin. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya memahami bahwa siswa bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan kertas yang penuh dengan coretan, namun masih samar dan buram. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun memperbaiki lakunya, menebalkan garis-garis yang samar, namun tetap memberikan rambu-rambu dalam menebalkannya. Selain itu, saya pun menyadari bahwa pola pembelajaran saya yang hanya terpaku kepada nilai kognitif itu sangatlah salah, melainkan saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik secara kognitif, skill motorik, sosial, afektif, spiritual, dan budaya. Selain itu, saya juga mulai memahami bahwa peran kita sebagai seorang guru adalah tuturi handayani, di mana kita berperan untuk berada di belakang mendorong para siswa-siswi kita agar diberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar, sehingga mereka dapat menggali potensinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pembelajaran yang diberikan kebebasan dalam menggapainya akan membuat siswa-siswi senang dalam menerima pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang diberikan kemerdekaan sesuai dengan kodratnya, yaitu adalah bermain, akan membuat siswa belajar dengan menyenangkan. Selain itu, saya juga mulai memahami bahwa proses pembelajaran harus diselaraskan dengan nilai afektif atau budi pekerti, karena dengan budi pekertilah maka akan menjadi sebuah rambu-rambu atau batasan siswa dalam pola tingkah lakunya. Sebagai seorang guru yang telah mempelajari modul 1.1, saya pun mulai memahami bahwa
sebagai seorang guru, kita harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi dan mendidik anak-anak kita. Selain itu, kita juga harus memahami karakter murid, karena murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tugas kita adalah menuntun murid, bukan menuntut murid. Di mana dengan menuntun kita berusaha membimbing dan membantunya untuk ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah menghargai setiap potensi siswa. Setiap anak telah lahir dengan potensinya masing-masing, dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menghargai setiap perbedaan potensi siswa. Yang akan saya terapkan di proses pembelajaran saya di dalam kelas adalah: yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, murid akan saya jadikan sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual. Dengan pembelajaran kontekstual, maka siswa akan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Hal pertama yang akan saya lakukan dalam kelas saya yaitu adalah menerapkan merdeka belajar. Dengan menerapkan merdeka belajar, maka saya akan memberikan kebebasan kepada siswa saya sesuai dengan kodratnya masing-masing dalam menggali dan mengeksplor kemampuannya, namun tetap dengan arahan dan bimbingan dari saya. Yang selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, maka siswa akan lebih aktif dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran kontekstual berdasarkan dengan kearifan budaya lokal masing-masing. Dengan menerapkan pembelajaran kontekstual ini, maka akan membuat siswa akan berpikir kreatif, inovatif, dan kritis dalam menerima dan mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, saya juga akan melakukan pembiasaan budi pekerti, di mana seperti contohnya berjabat tangan sebelum memasuki ruang kelas, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua sosok pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.